Pemirsa, telah sebulan lebih anak-anak sekolah di Jakarta dan daerah lainnya belajar di sekolah secara jarak jauh. Para orang tua pun terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Meski dipahami bahwa belajar jarak jauh merupakan konsekuensi dari force majeure wabah COVID-19, namun banyak pihak juga yang mempertanyakan efektivitas metode belajar ini. Dan guna membahas hal ini kami telah terhubung dengan pengamat pendidikan Indra Charismiaji. Halo, selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Mas. Baik. Apa kabar Pak Indra? Semangat pagi ini Pak. Alhamdulillah sehat. Baik. Pak Indra, dari yang tadi saya antarkan Pak mengenai proses belajar mengajar daring atau secara jarak jauh ini. Apa yang Anda cermati Pak terkait proses belajar mengajar jarak jauh yang saat ini justru banyak dikeluhkan khususnya oleh para orang tua Pak? Ya, ini membuktikan kalau memang kualitas pendidikan kita masih jauh dari yang disebut dengan SDM unggul ya, menyiapkan anak-anak menghadapi tantangan abad 21. Ternyata baik pendidik kita, para orang tua kita masih gagal dalam menyiapkan anak-anak di era digital ini dalam cara belajar. Nah, itu menjadi evaluasi buat kita semua, karena memang pola belajar era baru ini sudah tidak menjadi lagi guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Justru bagaimana anak harus dibimbing untuk bisa memanfaatkan berbagai aneka sumber belajar yang bisa didapatkan secara mudah, tidak berbayar. Itu yang harus dikembangkan. Jadi peran orang tua di sini sebenarnya menurut Anda sendiri harus masuk dalam posisi yang mana Pak? Mengingat mereka mungkin datang dari zaman yang cukup berbeda dengan anak-anak sekarang. Apakah harus ada yang sangat dijadikan perhatian dari para orang tua ini terhadap apa yang setengah dilakukan oleh anak-anak dalam proses belajar mengajar jarak jauh ini Pak? Ya, jadi salah satu kenapa tadi saya katakan Indonesia berapa kali menempati posisi yang termasuk yang paling rendah seluruh dunia dari dalam kualitas pendidikan. Kenapa? Karena kita harus akui mayoritas orang tua Indonesia itu dalam pendidikan mindset-nya lebih banyak outsourcing. Yeah. Jadi menempatkan posisi pendidikan itu ke orang lain, entah itu ke sekolah, ke bimbel, ke guru les, dan lain sebagainya. Berbeda dengan negara-negara yang kualitas pendidikannya maju seperti Finlandia. Justru mereka proses pendidikan yang utama letaknya di keluarga, di rumah. Oke. Dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana seperti budaya membaca. Itu yang di rumah-rumah kita, di keluarga kita belum jadi budaya. Itu yang sebetulnya saat ini bisa digunakan secara optimal untuk mulai membiasakan seluruh anggota keluarga itu gemar membaca. Jadi menurut saya agak keliru malah dengan para guru itu memberikan tugas yang banyak, yang aneh-aneh, yang kita nggak tahu manfaatnya apa kan Bu. Nah, tapi justru malah diarahkan untuk lebih banyak membaca, berdiskusi dengan orang tua, itu justru satu hal yang baik dan itulah model pendidikan Finlandia. Kenapa Finlandia bisa menjadi salah satu yang terbaik karena dimulai dari keluarga dan sebenarnya konsep ini bukan konsep baru juga buat kita. Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan kita juga dalam konsep pendidikannya sudah mengatakan tempat pendidikan itu ada 3 sentra pendidikan, yaitu di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Nah, sedangkan kita ini, bangsa ini selama ini merupakan yang di rumah, di outsource semua. Nah, ini yang bisa kita kembali. Oke, saya lihat tadi ada 2 hal Pak, yaitu proses bagaimana keterlibatan para orang tua dalam mendidik anak di rumah tentunya, dan juga proses guru dalam memberikan bimbingan belajar baik di sekolah maupun di rumah. Dalam konteks yang saat ini terjadi dalam proses belajar mengajar daring ini, tadi seperti di awal dikatakan, keluhan orang tua bahwa mereka justru dibebankan tugas yang begitu banyak, yang bahkan dari mereka sendiri tidak bisa menyelesaikan. Ada kontradiksi nggak Pak di sini Pak? Dari pengamatan Bapak sendiri terhadap aiming atau tujuan dari rencana belajar mengajar jarak jauh yang diterapkan pemerintah saat ini dalam era pandemi COVID-19 Pak? Ya, tadi saya sampaikan kondisinya harusnya pendidikan tidak seperti itu. Ini kan dengan memberikan tugas yang banyak, itu semua guru masih ngajar konten, jadi materinya disesuaikan.
Itu kan sama aja membayangkan kalau pendidikan itu sama seperti mengisi ember ya. Padahal pendidikan itu bukan seperti mengisi ember, pendidikan itu seperti menyalakan api. Itulah pendidikan. Nah inilah konsep pendidikan yang apalagi di era digital ini. Saya baru saja bersama-sama dengan salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat itu juga mengembangkan kalau sekarang anak itu bisa punya ijazah ganda, satu dari Amerika, satu dari Indonesia secara bersamaan. Yang dari Amerika dilakukan secara daring, artinya nggak ada gurunya yang datang ke Indonesia, tapi bisa terjadi sebuah pola pembelajaran yang efektif dan kualitasnya terjaga karena mereka mengeluarkan bentuk-bentuk ijazah secara resmi dari Amerika. Dan itu satu hal yang sudah biasa di era sekarang. Nah kita ini kan yang baru perpindahannya dari sekolah ke rumah sudah begitu gagapnya. Sedangkan mereka yang beda benua sudah bisa menjalankan dengan. Kalau gitu Pak Indra, itu satu hal ya. Kalau gitu Pak Indra, apa ada yang salah Pak dalam proses kurikulum pendidikan selama ini dan atau bahkan sampai saat ini Pak? Karena justru malah mempersulit banyak pihak Pak. Oh banyak sekali problemnya, makanya Indonesia itu kan, dan tadi saya katakan, dari berbagai kajian internasional, Indonesia itu salah satu yang mutu pendidikannya salah satu yang terendah di dunia. Itu kemampuan membaca kita saja dari tahun 2000 sampai tahun 2020 ini tidak meningkat, kan gitu. Padahal anggarannya sudah beribu-ribu triliun, tapi kemampuan membaca saja kita tidak memiliki. Itu kan yang paling dasar. Jadi memang sebetulnya sekarang ini waktu yang tepat di pemerintah sendiri dan DPR sudah sepakat tahun ini ada revisi Undang-Undang Risteknas. Dan kondisi pandemi COVID-19 ini yang bisa menjadi bahan refleksi. Bagaimana selama 20 tahun ya pasca reformasi ini kita mengeluarkan ribuan triliun, tapi kita nggak punya blueprint pendidikan sama sekali. Kita nggak punya cetak biru pendidikan sama sekali. Jadi uangnya keluar, hasilnya nggak ada. Membaca saja kita nggak mampu kan. Gimana mau belajar yang lain? Apa ini? Inilah yang harus kita. Pak, apa ini berarti kita agak sulit Pak menilai tolak ukur keberhasilan metode belajar yang telah diterapkan masa lalu atau yang akan diterapkan saat ini mengenai jarak jauh atau secara daring ini Pak. Karena kita belum punya, tadi Bapak bilang seperti blueprint dari keberhasilan setiap metode yang kita coba terapkan. Ya, kita nggak punya cetak biru, itu yang membuat anggarannya keluar terus, uang rakyat dipakai terus, tapi kemampuan membaca saja kita tidak punya. Jadi bohong kalau anak-anak kita punya prestasi yang tinggi-tinggi, ya, padahal kemampuan membacanya rendah. Itu kan artinya kalau kemampuan membacanya rendah kan mereka nggak mampu untuk belajar kan. Itulah yang harus kita perbaiki dan itu bisa dimulai dengan pemerintah komit untuk membuat cetak biru pendidikan Indonesia. Itu harusnya menjadi bagian dari pembangunan SDM unggul. Semua membangun jembatan, membangun rumah sakit, membangun jalan tol kan ada cetak birunya. Tapi membangun manusia Indonesia nggak ada cetak birunya. Oke. Itu yang membuat kita berantakan. Pak Indra, kita kembali ke kebijakan pemerintah dalam konsep belajar mengajar jarak jauh ini. Seperti kita ketahui, pemerintah menyediakan wahana atau akomodasi gratis untuk belajar ini. Menurut Anda sendiri yang Anda lihat dari proses itu seperti apa Pak? Proses jarak belajar menjauh yang digratiskan oleh pemerintah ini, apa yang Anda lihat? Apakah ini efektif? Atau perlu dikembangkan, atau ada sesuatu yang justru harus kita konsentrasikan bahwa itu tidak akan terjadi penyelewengan, Pak? Gini, problem besarnya sepertinya pemerintah sendiri juga tidak memahami kondisi anak-anak sekarang yang sangat berbeda dengan dulu. Kalau era saya dulu dikasih TVRI buat belajar bisa, karena era saya dulu ya era TV. Sedangkan anak-anak sekarang bukan anak-anak generasi TV. Anak-anak sekarang memang generasi digital, generasi internet. Nah, yang dipakai pemerintah kan justru TV-nya. Yang sekarang sedang gembar-gembor itu kan TV-nya. Harusnya TV justru dipakai untuk membantu
para orang tua, para guru yang tadi pun masih belum siap bagaimana caranya mendesain pembelajaran yang efektif, yang efisien dengan pola daring. Bagaimana tidak perlu ngasih tugas yang banyak-banyak, yang aneh-aneh, tapi anak tetap bisa belajar. Bagaimana caranya supaya kalau model yang sekarang banyak guru dari pagi sampai sore ceramah pakai aplikasi video call, itu pasti boros kuotanya kan. Dan belajar daring itu nggak seperti itu, nggak harus online terus menerus. Itu bukan konsep belajar daring. Itulah yang sepertinya para orang tua dan para guru ini harus dibimbing. Harusnya pemerintah memberikan satu langkah yang proaktif ya, dan digunakan waktu ini. Jadi para Pak Indra. Itu tinggal ikutin saja. Iya. Bukankah sekarang pemerintah menyediakan berbagai platform, Pak? Bukan hanya dari TV, tapi juga ada platform daring atau online yang digratiskan. Dan itu apakah menurut Bapak masih belum cukup? Gini, ada beberapa hal yang lucu sih kan. Nah, satu platform daring milik pemerintah yang namanya Rumah Belajar itu sudah tersedia tanpa ada biaya lagi. Tapi ini sekarang malah ada kebijakan yang mengeluarkan APBN melalui dana BOS untuk bayar daring swasta kan begitu. Buat ini nggak perlu, karena era sekarang itu bukan eranya konten. Yang dibutuhkan itu yang tadi saya katakan, bagaimana membimbing orang tua, membimbing para guru untuk bisa memanfaatkan konten-konten yang sudah gratis ada di mana-mana untuk belajar. Kan tugas pendidikan itu kalau kita bicara 4 pilarnya UNESCO, learning to know, learning to do, learning together. Kata kuncinya adalah learning, artinya belajar, bukan knowing, bukan doing, bukan being, bukan living together-nya, tapi learning-nya kan. Jadi harusnya pendidikan itu adalah mengajarkan caranya belajar, bukan apa yang dipelajari. Nah ini yang sudah sekian lama kita tersesat ke sana, bukannya kita belajar caranya belajar, tapi mempelajari apa yang dipelajari, apanya. Nah itu bisa kita kembalikan. Jadi pendidikan itu nggak harus sesuatu yang rumit. Pendidikan itu adalah satu yang sederhana, satu yang mendasar. Karena manusia itu satu-satu makhluk yang mau ngapain aja harus belajar. Jadi dalam tubuh kita memang punya kemampuan belajar. Nah, itu yang harus didorong secara optimal. Pak Indra, terakhir Pak, begitu banyak pekerjaan rumah pemerintah terhadap persoalan ini dan tentu juga membutuhkan peran serta masyarakat. Tapi Pak, apa evaluasi Anda terhadap peran pemerintah dalam metode yang sekarang sedang dilakukan konteks pengajaran jarak jauh ini Pak? Apa spesifik yang harus menjadi perhatian pemerintah agar ini bisa bekerja dan bisa berhasil? Yang sekarang dibutuhkan pertama adalah data dulu. Data itu harus kuat dan harusnya dengan Mendikbud kita yang backgroundnya adalah seorang pengusaha digital startup mudah mendapatkan data. Misalnya kita harus tahu ada berapa anak yang punya akses terhadap daring, baik dari gawainya, dari gadgetnya sampai ke kuotanya itu berapa persen, ya kan? Kalau setelah itu, jadi kita bicara akses dulu nih. Kalau yang nggak ada harus carikan solusinya. Entah bagaimana dicarikan gawainya, dicarikan misalnya kerjasama dengan Pemda, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan CSR atau bahkan menggunakan APBN, karena kita harus memikirkan anak ini selama mereka belajar di rumah memang harus belajar, bukan artinya libur kan gitu. Iya betul Pak. Itu yang belum muncul dari pemerintah. Yang kedua, tadi siapkanlah dengan optimal guru dan orang tuanya bagaimana cara mendidik di era mereka harus belajar di rumah ini. Karena kalau sekarang kita bandingkan dunia kerja begitu digeser ke rumah yang bukan pekerja kasar ya, itu kan nggak ada masalah, mereka semua bisa bekerja di rumah. Tapi yang belajar di rumah ini memindahkan sekolah ke rumah, ini terjadi kegagapan yang luar biasa. Berarti kan kesimpulannya pendidikan kita belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja kan? Nah ini yang saya rasa dari akses data pemerintah harus segera bergerak berdasarkan jadi keputusan berdasarkan kebijakan berdasarkan data. Yang kedua segera secara gencar bimbing bantu para guru yang belum siap mengajar dengan pola daring
orang pun harus diberikan bimbingan bagaimana caranya mendidik anak sekolah daring. Dan sekarang ini kan para tokoh-tokoh pendidikan istilahnya kegiatannya nggak ada yang kegiatan keluar. Ini bisa dikumpulkan, bisa diminta bantuannya untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini. Menurut saya itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kalau memang pemerintah punya komitmen membangun SDM unggul ya. Baik. Itu tantangan buat pemerintah. Baik, Pak Indah. Dan tentu saja mungkin yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana membuat para siswa menjadi nyaman tentunya dengan metode belajar apapun mereka sehingga bisa lebih mudah menyerap pelajaran tersebut. Terima kasih Pak Indra Zasmiadi atas bincang-bincang singkat kita pagi ini. Semoga bincang-bincang kita bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan bagi semua pihak. Terima kasih Pak Indah, kita akan ketemu lagi nanti.